Selamat datang di SMP Syubbanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubbanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Kita kembali belajar ya, tapi kali ini kita belajarnya secara PJJ. Kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang bab getaran dan gelombang. Sekarang kita masuk bab yang terakhir, yaitu cahaya dan alat optik. Nah, pada pertemuan pertama ini nanti kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya, bunyi hukum pemantulan cahaya, dan menghitung jumlah bayangan pada cermin datar. Sifat-sifat cahaya. Cahaya itu memiliki sifat antara lain dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat dilenturkan, dapat digabungkan, dan dapat merambat dalam ruang hampa ya. Jadi cahaya itu kan termasuk gelombang elektromagnetik sehingga bisa merambat di ruang hampa dengan kecepatan 300 juta meter per sekon. Benda-benda yang ada di sekitar kita itu ada yang bersifat sebagai sumber cahaya, artinya bisa memancarkan cahaya sendiri atau menghasilkan cahaya sendiri, dan bersifat sebagai benda gelap. Nah, benda gelap itu ada 3 macam, yaitu benda tembus cahaya, benda tidak tembus cahaya, dan benda bening. Benda bening itu contohnya apa? Seperti air, seperti kaca yang bening itu ya. Jadi bisa membiaskan cahaya. Nah, kemudian salah satu sifat dari cahaya adalah cahaya bisa dipantulkan. Nah, pada pemantulan cahaya itu ada hukum yang berlaku, namanya hukum Snellius, yaitu bunyinya yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang. Sudut datang itu sudut yang dibentuk dari sinar datang dan garis normal, atau disimbolkan dengan huruf I, besarnya sama dengan sudut pantul. Sudut pantul berarti sudut yang dibentuk dari sinar pantul dan garis normal, dilambangkan dengan huruf R. Ya. Jadi sudut datang sama dengan sudut pantul. Kalau sudut datangnya 30 derajat ya sudut pantulnya 30 derajat. Nah, itulah bunyi dari hukum Snellius. Pemantulan cahaya tadi itu kan setiap cahaya kalau melewati benda akan dipantulkan. Nah, misalnya terjadi pada cermin, pada tembok, pada benda apapun. Nah, sekarang kita bahas pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, cermin kan macam-macam, ada cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. Cermin datar itu kan cermin yang bagian permukaan depannya itu mengkilap dan bagian belakangnya buram ya. Kalau lensa depan belakang itu mengkilap. Yang pertama cermin datar. Cermin datar itu yang sering kali kalian bawa kemana-mana. Contohnya adalah cermin yang ada di bedak, di kamar, itu contoh cermin datar ya. Nah, cermin datar itu memiliki sifat bayangan, yaitu maya,
Maya itu berarti bayangannya tidak bisa ditangkap. Kamu kalau ketika bercermin itu pasti tidak bisa menangkap bayangan kalian. Yang kedua adalah tegak. Jadi kalau kalian bercermin, tubuh kalian itu kepalanya di atas ya tetap di atas, tidak di bawah. Lalu sama besar bendanya sama, jarak bayangan dengan jarak benda itu sama, dan tinggi bayangan dengan tinggi benda sama, dan yang terakhir adalah posisi bayangan berlawanan dengan posisi benda. Seperti pada contoh di sini, ini contohnya adalah benda A, kemudian bayangannya adalah A aksen. Benda A ini, kalau kita lukiskan bayangannya, ini ada sinar datangnya. Sinar datang itu sinar yang menuju cermin, berarti di sini yang bawah. Jadi ada arah tanda panahnya menuju ke cermin, dipantulkan menjadi sinar pantul ya. Jadi yang sinar datang dan sinar pantulnya itu tidak hanya satu, ada banyak. Yang melewati atas juga sama, ini ada sinar datang, kemudian membentuk sinar pantul. Nah, perpanjangan dari sinar pantul, yaitu perpanjangan dari huruf R dan huruf Q, ini ditarik garis putus-putus, akan menjadi bayangan benda itu sendiri. Yang sifatnya ini adalah maya, tegak, sama besar, dan jarak bayangan. Jadi jarak bayangan ke cermin, jarak benda adalah jarak benda ke cermin itu sama, dan tingginya juga sama. Nah, ini gambar kalian ketika bercermin ya, bisa kalian buktikan. Nah, di mana tinggi benda, kalian berarti sebagai benda, ini ke cermin, berarti jarak dari benda ke cermin itu kalau diukur sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Tapi kita nggak bisa mengukur secara langsung ya jarak bayangannya, karena bayangannya tidak bisa ditangkap secara langsung oleh layar. Karena bayangnya bersifat apa tadi? Maya ya. Jadi kalau diukur tinggi bayangannya juga sama. Lalu bagaimana kalau kita ingin melihat bayangan kita di cermin? Ukuran cerminnya itu harus berapa kali? Nah, supaya kalau kita ingin melihat tubuh kita secara utuh, maka cermin yang digunakan itu minimal setengah tinggi bendanya ya. Setengah tinggi bendanya. Kalau kurang dari setengah tinggi bendanya, maka tidak bisa terlihat secara utuh. Sekarang bagaimanakah kalau kita memiliki cermin datar yang jumlahnya lebih satu dan dipasang berhimpit? Nah, ketika dipasang berhimpit itu pasti akan membentuk sudut. Ini di contohnya, ini ada dua cermin datar dibentuk dengan sudut ada 120 derajat atau 72 derajat atau misalnya 50 derajat. Maka bayangan yang dibentuk jumlahnya akan berbeda-beda. Misalnya di sini kok yang 120 derajat itu bayangan yang terbentuk ada 2. Yang 72 derajat bayangan terbentuk ada 4. Kemudian yang 50 derajat itu bayangan yang terbentuk ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita tanpa melihat bayangan pada cermin, kita juga bisa menghitung secara langsung, yaitu menggunakan rumus N sama dengan, N adalah jumlah bayangan, itu 360 derajat dibagi alfa, di mana alfa itu adalah sudut apit cerminnya. Kalian bisa menghitung sudutnya menggunakan busur sudut ya. Kemudian dikurangi M, M adalah 1, dengan syarat jika 360 derajat dibagi alfa itu hasilnya genap, dan gunakan M sama dengan 0 jika 360 derajat dibagi alfa itu hasilnya ganjil. Maka dengan cara seperti itu kita bisa menghitung jumlah bayangan pada cermin datar yang dibentuk menggunakan sudut tertentu. Coba nanti kalian praktekkan di rumah sendiri. Bisa menggunakan cermin datar, ambil saja pada bedak
bungkus bedak yang sudah nggak terpakai, mungkin ibumu punya atau kamu punya sendiri, dipraktekkan. Nah, itulah materi yang harus kita pelajari pada pertemuan pertama ini. Nanti kalian bisa, kalau belum paham, bisa cari di internet ya, mana yang belum paham dipelajari kembali, mana ada informasi yang belum paham silahkan cari sendiri. Nanti tugasnya sudah Bu Rizky upload di Google Form, silahkan kalian kerjakan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya, karena ini bulan puasa ya, jadi tetap semangat dan ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.